Akhirnya gak metu. Jangan-jangan murid kita itu pintar prakteknya, tapi dia enggak bisa nulis. Sementara soal kita soal esai. Nah, atau pilihan ganda. Coba ganti metode evaluasinya. Dan tidak harus sama satu kelas itu, semuanya harus ujian tulis, semuanya harus ujian lisan, tidak, bisa jadi berbeda. Memang seolah berat banget gitu ya jadi guru ya, enggak sesungguhnya. Kalau mau memposisikan sebagai fasilitator enak, ayo siapa yang mau ujian tulis, siapa yang mau ujian wawancara, siapa mau ujian praktek silakan pilih. Anda tinggal menyiapkan skenario ujian tulisnya, ujian wawancaranya, dan ujian tulisnya. Oke, yang praktek, silakan praktek. Tolong nanti di video temennya ya, videonya dikirim ke ustadzah. Atau pakai HP-nya ustadzah. Sudah mereka praktek sendiri, Anda tidak perlu nungguin. Anda tinggal wawancara. Ini yang ujian tulis, silakan. Kerjakan, Anda tinggal ngadain wawancara. Selesai, kumpulin Anda. Jangan-jangan mengevaluasi kita yang nggak pas. Nggak matching dengan gaya belajar si anak. Atau jangan-jangan apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita evaluasi nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini sering terjadi. Terutama kalau soalnya beli. Di sini soal ujiannya beli apa enggak? Biasanya ikut BKMS atau ikut MKKS gitu. Soalnya beli. Bikin sendiri Ustaz ya? Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi Anda sendiri yang membuat perencanaan pembelajaran, Anda yang mengeksekusi, tentu Anda tahu mana yang harus dievaluasi. Tentu ketika proses pembelajaran Anda sudah tahu sampai titik mana pemahaman si anak, maka evaluasinya sampailah titik itu. Sampai ke titik. Dan yang harus dipahami bahwa jangan memaksakan anak punya kemampuan yang sama di pelajaran Anda. Karena bisa jadi anak itu di pelajaran Anda tidak begitu tinggi prestasinya, tapi dia punya keunggulan di pelajaran yang lain. Tetapi harus ada standar minimal yang Anda tetapkan. Contoh, kalau sholat, setidaknya Anda tahu bahwa sholat 5 waktu itu 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur itu 4, asar 4, maghrib 3, subuh luru gitu. Isya 4. Harus tahu, syarat rukunnya tahu. Kalau memang tujuan belajaran minimal Anda itu. Sementara ada tujuan pelajaran pengayaannya yang lebih dalam, yang lebih deep lagi. Pada anak-anak yang punya passion dan punya potensi di situ, Anda bisa gempur lah, Pak, lebih kan. Jadi coba untuk kasus Anda itu yang pertama adalah coba Anda gunakan multi metode dalam evaluasinya. Yang kedua adalah coba Anda bikin standar minimalnya, kemudian anak-anak yang tidak passionnya di pelajaran Anda IPA, setidaknya harus sampai pada standar minimalnya, sementara anak-anak yang bagus Anda kasih layanan tambahan agar dia bisa lebih. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, maka pembelajaran Anda betul-betul sudah private learning. Sudah betul-betul pembelajaran yang berbasis privat, individu. Kan sesungguhnya kan kayak kelas privat itu kan seperti itu. Sekali lagi kadang-kadang kita itu ditakut-takuti oleh aturan kita sendiri. Saya ulangi, kadang-kadang kita keserimpet oleh regulasi yang kita bikin sendiri. Saya tanya, KKM itu yang bikin siapa? Teorinya loh, teorinya. Buku kurikulum, KKM itu kan yang bikin kan gurunya kan? Dengan memperhatikan input, memperhatikan lingkungan kan? Memperhatikan sumber daya belajar kan? Nah kalau Anda sudah bikin KKM itu memperhatikan itu secara benar, maka standar minimal yang Anda bikin itu mesti tidak memberatkan Anda, juga tidak memberatkan murid Anda. Nek temenan loh ya, sering kan KKM biro, enak biro ya, betul 5 wis, 80 aja. Betul apa betul? Coba kita lihat, oh muridku, jadi begini, yang saya maksudkan begini, biar Anda gak galau itu begini, murid Anda yang statnya itu di angka 2, dia sudah sampai 6. Itu berarti dia melompat berapa? 4 toh. Itu jauh lebih keren daripada murid Anda yang statnya 7, tapi dia berakhir di 8 hanya melompat 1 gitu. Nah, pembelajaran Anda itu harus melihat deltanya.
harus melihat selisih dari start awal dan titik finishnya. Jangan hanya melihat titik finishnya. Kalau Anda hanya melihat titik finishnya, oh yang satu hanya 618, ya keren yang 8 dong. Oh no. Bagi saya yang lebih berhasil adalah mereka yang melompat dari 2 ke 6. Karena dia melakukan 4 lompatan. Sementara yang 7 ke 8 hanya 1 lompatan. Bisa dipahami nggak? Di sini kita harus menghargai kinerja anak di situ. Gitu. Kita harus menghargai kinerja kita juga seperti itu. Gitu. Jangan dipotong sama rata. Bisa dipahami tanda ya? Tapi jangan sampai Anda yang bisa melompat dari 7 ke 10, terus kita hambat hanya sampai ke angka 6 atau angka 7 saja, jangan. Artinya kita harus juga memberikan layanan lebih kepada mereka yang punya passion lebih, punya potensi lebih pada pelajaran kita. Tapi anak yang potensinya tidak di pelajaran kita, jangan kita paksa untuk melebihi standar yang ada. Sehingga enak kalau kita ngajar seperti itu. Gitu. Enak sekali. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Anak yang sehari bisa setoran 10 halaman. Oh enggak? Yang setor sehari 10 halaman ada enggak? 10 halaman Quran sehari setorannya? Ada. Hafalan 10 halaman bisa? Berarti kan 5 lembar itu. Itu harus digenjot 10 halaman. Tapi yang setornya hanya 1 halaman, ya sudah 1 halaman gitu. Nah, proses menentukan ini 5 halaman, 10 halaman atau 1 halaman, itu tentu melalui proses komunikasi 2 arah. Kalau misalkan lebih sulit ya trial and error lah. Pertama coba 10 dulu, gak kuat tarik iki. 7 gak kuat, 5 gak kuat, kuatnya loro. Kuatnya 2 ya jangan sampai cuma 1. Kuatnya 1 jangan dipaksa 2 gitu loh maksud saya. Sama pelajaran IPA pun begitu. Sama-sama pelajaran tentang misalkan klorofil, antara mereka yang memahami hanya hafal klorofil adalah dengan mereka yang tahu bahwa klorofil itu rumus kimianya ini, proses pembentukannya ini, dan seterusnya kan ada. Nah, Anda harus fair melihat kemampuan pada masing-masing anak. Anda harus memberi pujian atas kinerja itu berbasis titik awal dan titik finishnya, jangan hanya melihat titik finishnya. Di situ Anda akan menjadi manusia yang terus bisa memberi apresiasi baik kepada diri sendiri maupun kepada peserta didik. Kadang-kadang kan, wih kok hari ini pancet ae 6 meneh gitu loh. Sing liyane lho 8. Lho sing 8 itu kok 7. Dia dari 2 pindah ke 6 kan sudah keren banget gitu loh. Nah, sama seperti suami kita juga begitu. Biasane olehku saulan mung 3 juta, kok dilalah iki oleh ulan iki 4 juta. Ya, kita harus tetap beri apresiasi daripada misalkan sing biasane oleh 10 juta, tapi mari ngono saiki mung 10,5 juta kan luwih gede ndak sing iki. Cuman biasanya ibu-ibu kan dulu, kan akeh 10,5 juta Pak timbang 4 juta gitu. Ndeloke finisi tok itu ya enggak fair gitu. Kita harus memulai melihat statnya juga, statnya kita di mana. Nah, jadi yang dilihat itu resultannya atau bahasa matematika itu apa? Sigma, apa kok sigma? Bukan sigma. Apa? Deltanya. Dilihat deltanya. Oke. Nah, kalau jenengan menilai seperti itu maka bagus. Menilai seperti itu maka bagus. Sehingga angka yang ada di rapot itu sesungguhnya cerminan dari kinerja, bukan cerminan dari titik akhir. Saya ulangi, angka yang terlihat di rapot itu sesungguhnya ada cerminan dari kinerja, bukan cerminan dari titik akhir. Misalkan begitu. Kalau itu yang dilakukan, maka betul-betul anak pun tidak akan terjadi sebagai anak bodoh terus. Sebagai anak yang bodoh terus. Itu. Oke, terima kasih Ustaz Dharma. Dan saya pikir itu ya diskusi kita hari ini. Mohon maaf karena saya harus berpindah ke acara yang lain, begitu. Saya masih ada 2 acara ini, begitu. Satu tadi yang saya cerita Miskat Innovative Conference dan nanti ada meeting juga untuk persiapan tahun ajaran baru. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan. Kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan, sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya.
Salam untuk Ustadz Amar beserta Bu Nyai. Semoga beliau selalu sehat dan sukses. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita, tapi menjadi silaturahim yang berkelanjutan. Monggo bisa melalui WA, bisa melalui email, silakanlah. Bisa. Jangan sungkan-sungkan. Yang terpenting jangan ada kalimat pinjam 100 dulu dong gitu ya. Nah, yang penting jangan itu. Konsultasi terkait itu saya senang kok, saya senang. Tidak harus di forum resmi. Sambil ngopi-ngopi justru nggak apa-apa lah. Apalagi sambil bakar-bakar sate kayak kemarin gitu. Masa diumani ambune tok satenya nggak ada gitu ya. Terima kasih. Dulu ada murid saya yang jadi pengurus atau santri sini yang pertama. Namanya Amel ya. Elma ya. Yang rumahnya Tuban ya. Nah itu dulu murid Al-Aqobah dulu. Santri pertama kalau nggak salah di sini ya. Sekarang nggak tahu, sudah nikah ya? Saya datang kalau nggak salah pas nikah. Oke, terima kasih. Saya yakin panjenengan masih muda, sekali lagi Anda masih muda, dan masih berjiwa muda, bisa untuk berlari lebih kencang lagi. Persoalan jumlah murid itu bukan persoalan penting. Bagi saya bukan persoalan penting. Karena Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Dan saya yakin Al-Mu'anawiyah lebih dari 10 pemudi yang ada di sini. Maka kalau Anda bisa mendidik mereka dengan sepenuh hati, seperti gurunya manusia, menginspirasi mereka, maka dunia bisa guncang oleh Al-Mu'anawiyah. Terima kasih, selamat mengguncang dunia. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih juga untuk Ustadzah yang memberikan pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang mendalam telah disampaikan dan dijawab secara komprehensif dari narasumber kita hari ini. Dari diskusi kita tadi bisa disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, ada 5 golongan manusia yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Yang pertama, jadilah engkau orang yang berilmu. Yang kedua, penuntut ilmu. Ketiga, pendengar ilmu. Kemudian yang keempat, orang yang menyukai ilmu. Tapi jangan jadi yang kelima, golongan orang yang celaka, atau golongan yang tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ilmu, dan tidak mencintai ilmu. Pendidikan adalah proses yang kita jalani di masa kini, sejatinya untuk bekal menghadapi masa depan. Masa depan yang penuh persaingan, perubahan, dan ketidakpastian ini harus kita hadapi dengan adaptasi, penguasaan teknologi, semangat inovasi, dan yang terpenting kekuatan iman. Dalam proses ini tidak ada murid yang bodoh karena setiap ciptaan Tuhan itu istimewa. Sehingga penting untuk menyelaraskan supaya gaya mengajar dan gaya belajar mereka, sementara manajemen adalah jantung madrasah. Tidak ada guru yang tidak mampu mengajarkan, asalkan terus belajar, teguh komitmen dan penuh semangat. Mengingat kognitif bukan satu-satunya tolak ukur dan kemampuan bisa diwakili komputer. Itu pendidikan sebenarnya terletak pada pengembangan aspek afektif, psikomotorik, pengendalian emosional, kemampuan problem solving, dan critical thinking. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara seminar pendidikan dengan tema How to Make Enjoy and Effective Learning pada hari ini. Sekali lagi, ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Fakih MPD, yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ladang amal jariah dan memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan pendidikan SMP dan SMA Quran Al-Mu'anawiyah. Amin. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara seminar hari ini, Sivitas Akademika, SMP Quran, dan SMA Quran Al-Mu'anawiyah, atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa selama seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan dengan baik di sekolah,
demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Akhir kata, saya Muhammad Muhlas sebagai moderator atau MC pada hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup minta foto bersama ya Pak ya. Monggo.